Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tadi kita sempat membahas bagaimana kriteria bertaubat orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada sesi kali ini kita akan membahas taubat dari dosa yang seseorang lakukan namun berkaitan dengan hak orang lain. Maka ada satu metode yang dinamakan istihlal, syarat atau prerequisite yang diberikan oleh para ulama bagi siapapun yang hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dirinya melakukan istihlal. Apa itu istihlal? Alif dan sin pada kata istihlal artinya adalah tolabul halal. Apabila ada seseorang yang menghibahi saudaranya, mengambil hartanya, memukul wajahnya, maka diwajibkan bagi dirinya untuk meminta maaf. Apabila ada kaitannya dengan harta dan hutang, maka wajib bagi dirinya untuk mengembalikan hutang-hutangnya tersebut. Hal ini tentu saja memberikan kita satu peringatan besar, bahwasannya tidak segampang itu dosa seseorang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih apabila dosa tersebut berkaitan dengan orang lain. Maka daripada itulah Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan kita. Beliau bersabda, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, apakah kalian mengetahui siapakah orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat Nabi bertanya, "Al-muflis man la dirham lahu wala mata'." Orang-orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham dan juga perbekalan. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak memaksudkan bangkrut dalam urusan keduniaan. Beliau menjelaskan, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamati, adalah orang-orang yang datang di hari kiamat, bisolatihi, membawa semua pahala solatnya, wa zakatihi, membawa semua pahala zakatnya, wa siyamihi, membawa semua pahala puasanya, wa sadaqatihi, membawa semua pahala sedekahnya, thumma ya'ti man qad syatama hadza, kemudian didatangkan sekelompok orang yang pernah dia hina, wa qadhafa hadza, didatangkan sekelompok orang yang pernah dia fitnah, wa akhadha mala hadza, didatangkan sekelompok orang yang pernah dia ambil hartanya secara tidak hak dan halal, wa daraba hadza, didatangkan segolongan orang yang pernah dia sakiti, yang pernah dia pukuli, wa safaka dama hadza, didatangkan segolongan orang yang pernah dia tumpahkan darahnya, fa ukhidha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka diambil dari pundi-pundi kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang tersebut, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, wakafnya, umrohnya, semua pahala yang dilakukannya, yang dia inginkan supaya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata justru malah ditumpahkan dan ditimpahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut. Pertanyaannya, apakah urusannya selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Fa anna faniyat hasanatuhu qabla ay yaqdiya ma alaihi turihat alaihi khotoyahum thumma turiha finnar. Ketika pahala kita sudah habis membayar semua kezaliman yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala menimpahkan dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi kepada kita, dan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kita dilemparkan masuk ke dalam api neraka jahanam. Maka pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita betul-betul menjaga apa yang Allah titipkan kepada kita, yakni lidah dan tangan kita. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita ketika beliau ditanya, ayul muslimina afdalu, dari semua orang yang beragama Islam, yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji, mana yang paling utama di antara mereka? Nabi tidak menjawab bahwasanya yang paling utama adalah yang paling banyak sholat sunnahnya, yang paling banyak melakukan umrohnya, yang paling sering melakukan hajinya, yang paling besar masjid yang dia bangunnya, yang paling besar pesantrennya. Lah, tidak. Tapi Nabi SAW ketika mensifati siapa yang paling mulia dari semua orang Islam, man sadimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ternyata orang yang paling mulia di sisi Allah dan Rasulullah SAW adalah mereka yang paling sedikit menyakiti orang lain, paling sedikit menzalimi orang lain dengan lisan dan juga dengan tangannya.
Taubat juga memiliki banyak aspek yang harus kita pahami, yaitu level yang harus kita lalui agar taubat kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mengetahui level dan tingkatan taubat, maka khawatirnya kita sudah merasa bertobat kepada Allah, namun hakikatnya ada banyak hal yang belum kita taubati. Karena luasnya dimensi taubat tersebut, insya Allah akan kita bahas setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Assalamualaikum Nusantara.